Bismillah. Ustaz, saya pernah bernazar pada diri saya, kalau saya ingin memberangkatkan orang tua saya ibadah haji sebelum saya menikah. Jadi status beliau belum menikah, kemudian bernazar kepada Allah ingin memberangkatkan orang tuanya sebelum beliau menikah. Saya sudah berusaha semampu saya, qadar Allah sampai sekarang belum juga bisa memberangkatkan orang tua saya untuk ibadah haji. Sedangkan umur saya sudah 29. Apa hubungan nazar dengan umur? Sekarang saya rasa ingin menikah sudah ada karena terbayang-bayang nazar saya. Saya jadi minder untuk menikah. Apa hukumnya nazar? Bagaimana jika saya belum memenuhi nazar saya tersebut? Taib. Dan apa yang harus dilakukan supaya bisa memenuhinya? Taib, teman-teman sekalian, mari kita lihat. Dan orang tua usia hampir 70 tahun. Ada 3 keadaan. Pertama, beliau bernazar. Hati-hati, ingin memberangkatkan orang tuanya haji sebelum menikah. Tolong garis bawahi, sebelum menikah. Sekarang situasi yang kedua, usia yang bersangkutan 29 tahun dan punya perasaan atau punya itikad untuk mulai memacu kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Sementara nazar belum ditunaikan. Maka di sini ada kebimbangan. Apakah pernikahan didahulukan atau berusaha dulu mengoptimalkan nazar, setelah selesai nazar baru kemudian menikah? Bagaimana dalam timbangan syariatnya? Yang ketiga, dalam proses ini waktu semakin berjalan, ya, orang tua pun hampir 70 tahun. Bagaimana langkah terbaik yang kemudian ingin dijadikan solusi dari persoalan ini? Baik, mari kita lihat pelan-pelan teman-teman sekalian tentang kalimat nazar pertama disebutkan dalam Al-Quran. Seperti apa gambarannya, bagaimana hukumnya dalam keterangan sunnah, dan bagaimana insya Allah menyelesaikan solusi yang dimaksudkan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Ini adalah diantara kalimat nazar yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan nazarnya istrinya Imran rahimahullah, namanya Hanna. Ketika beliau mengandung, beliau bernazar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala nazar tentang anak yang dikandungnya. Mari kita bacakan ayatnya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, fataqabbal minni. Lihat kalimatnya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya bernazar kepadamu ya Rabb. Nazar itu kalau disebutkan dalam syariat artinya adalah perjanjian atau komitmen yang dibangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun interaksinya seputaran kita dengan manusia atau dengan yang lain, tapi komitmen dibangunnya bukan dengan manusianya, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Jadi kalau disebutkan nazar, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa nazar adalah komitmen yang dibangun, perjanjian yang diikat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk dengan Khalik. Di Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, jika kemudian terjadi seperti ini, saya ingin begini. Jelas di sini? Baik, jadi kalau sudah paham kemudian tentang definisinya, mudah kita menurunkan hukum dan batasnya. Bismillah. Yang pertama disebut dengan nazar, nun, zal, kemudian ra. Ya. Ini adalah komitmen atau perjanjian yang dibangun antara makhluk dengan Khalik, ya, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah saya tempatkan di atas dengan hamba, abdun. Baik, sekarang lihat turunannya, ya. Fataqabbal minni, mohon terima ya Allah. Mohon terima, ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, berlaku nazar, ya. Kemudian minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a. Engkau yang Maha mendengar doa yang hamba mohonkan. Perhatikan, nazar juga mengandung unsur doa. Ada permohonan di dalamnya. Ingat, pertama terkait dengan komitmen perjanjian. Kedua, dalam nazar mengandung unsur doa. Jadi ketika Anda bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar Anda membuat perjanjian dengan Allah, tapi seakan-akan dengan perjanjian itu Anda bermohon mengikatnya dengan doa. Jelas ya? Jadi seakan-akan Anda minta kepada Allah, saya berdoa ya Rabb, mohon jadikan begini. Jika kemudian itu engkau kabulkan, maka saya akan lakukan ini. Jelas ya? Jadi bukan doa biasa. Kalau kita balik pengertiannya dari sini, nazar itu bukan doa biasa, tapi doa yang sudah diikat lewat perjanjian, ya, yang menghadirkan komitmen yang kuat. Ini poinnya.
Apa hukumnya janji? Jika seseorang berjanji maka harus ditepati. Hati-hati, Anda janji dengan manusia saja mesti ditepati. Dan ciri orang munafik adalah ketika dia berjanji dia tidak menepati. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji menjanjikan sesuatu, dia kemudian mengingkarinya. Antum bayangkan, antum berjanji dengan manusia saja mengingkari disebut munafik. Bagaimana dengan orang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan janjinya diikat dengan jawaban. Lihat begini, ya, lihat begini. Saya punya janji dengan antum. Misal, akhi, nanti besok kalau antum datang, insya Allah saya berikan buku saya yang terbaru. Tiba-tiba antum datang, terus saya nggak berikan buku saya, padahal bukunya ada. Bagaimana perasaan antum? Kecewa. Itu baru dengan manusia. Sekarang antum berjanji kepada Allah, memohon kepadanya, ya Allah, kalau engkau izinkan saya bisa menunaikan haji, maka saya akan menunaikan puasa selama 3 hari berturut-turut. Allah kabulkan itu dan antum berangkat menunaikan haji. Tiba-tiba ketika antum diberangkatkan, antum tidak tunaikan janji itu. Maka bagaimana kemudian Allah menyikapi hukum anda? Jelas ya? Maka dari itu tidak ada kata lain kata para ulama. Berdasar riwayat kemudian tersambung pada Nabi SAW, nazar itu, nazar, sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, dan ini aplikasi dari nazarnya pun baik. Misal doanya, ya Allah, saya ingin berhaji. Aplikasi nazarnya, kalau engkau izinkan saya berhaji, saya puasa 3 hari berturut-turut. Haji baik tidak? Baik, berarti doanya baik. Nazarnya ingin puasa, puasa baik tidak? Baik, jadi syaratnya dua-duanya baik. Kalau ini baik, ininya baik, maka berlakulah hukum nazar itu dan wajib sifatnya kemudian untuk diterapkan dalam kehidupan. Hukumnya wajib untuk ditunaikan. Namun kalau seseorang kemudian bernazar, mohon maaf, ya, nazarnya satu di antara dua ini tidak baik misalnya, maka secara otomatis hukum nazarnya tidak berlaku dalam kehidupan. Jelas ya? Bisa. Yang pertama, doanya baik. Ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan saya kesempatan untuk berhaji. Kalau saya bisa berhaji, di Mekah saya doain tuh, mudah-mudahan tetangga saya itu bisa gagal bisnisnya. Mudah-mudahan tetangga saya itu bisa kepleset yang membuat dia sekarat. Bisa. Maka yang seperti ini, sekalipun Allah kabulkan kemudian untuk berhaji, maka batal dalam keadaan nazarnya. Tidak diperkenankan. Paham? Baik. Atau dibalik misalnya, nazar untuk yang kotor. Nazar untuk yang kotor, walaupun kemudian, maaf, doanya untuk yang kotor, walaupun bentuk nazarnya baik, itu nggak boleh. Ya Allah, kalau jadikan engkau tetangga saya ini kepleset besok, ya Allah, sampai patah kakinya, saya rela puasa 3 hari berturut-turut. Bisa dibalik, ya. Atau mohon ya Allah, janur kuning belum terpasang pada pasangan itu, jikalau engkau berkenan batalkan pernikahannya, saya akan puasa ya Allah seminggu berturut-turut. Bisa. Itu tidak boleh, ya. Dipandang tidak benar, tidak tepat. Ketika seseorang sudah bernazar, apa yang harus dia lakukan? Sekarang lihat pertama ayat 36-nya. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. 1. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 2. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. 3. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب. 4. وجد عندها رزقا. Baru kemudian nazar itu dihasilkan dan dilindungi serta diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ketika orang tua sudah bernazar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling hebat diteruskan ayatnya oleh Quran, nazar itu mesti diiringi dengan ikhtiar. Mesti disandingkan dengan usaha. Tidak cukup Anda bermohon nazar kepada Allah lantas Anda menyerahkan kepada Allah tanpa usaha di situ. Ketika seseorang berikhtiar kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan tenaganya, maka Allah terima. Ketika diterima, muncullah kenikmatan dalam kehidupannya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang persoalan antum ini sedang dalam tahap ikhtiar. Saya ucapkan dulu selamat kepada saudara kita, akh mustaghfirin. Di antara sekian anak yang ada di muka bumi, cuman antum yang dipilih untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala menghajikan kedua orang tuanya.
Bukankah pahalanya begitu besar di dalamnya? Antum harus syukuri ini. Harus syukuri, karena tidak semua anak bisa seperti ini. Tidak semua anak. Pertama, syukuri dulu nikmat ini. Kemudian yang kedua, mulailah tempuh ikhtiar tahapan-tahapan tadi yang telah dijabarkan oleh Al-Quran. Pertama, mulai dengan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhtiar antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ini yang paling penting. Mulai jalani proses dengan sabar. Karena Maryam pun jalani proses dengan sabar. Dan dalam setiap proses itu, di situ ada pahalanya. Lihat baik-baik ya teman-teman. Pahala itu Allah berikan bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Gini, antum ingin menghajikan orang tua. Tayyib. Setiap tabungan yang antum kumpulkan, ada pahala enggak? Ada. Setiap tenaga yang antum jadikan, keluar keringat antum, ada pahalanya enggak? Setiap doa yang antum mohonkan, ada pahalanya enggak? Baik, pilih mana antum ya? Lihat baik-baik. Kondisi pertama, ketika selesai nazarnya dan orang tuanya berhaji, bukankah tugas antum selesai? Jelas ya? Baik, orang tuanya ketika berhaji, tugas antum selesai kan? Baik, ketika orang tua belum berhaji dengan izin Allah, tugas antum selesai belum? Allahu Akbar. Antum pilih mana? Antum bernazar seminggu orang tua haji. Antum bernazar, maaf, seminggu 7 hari. Antum bernazar 7 bulan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pilih 7 hari atau 7 bulan? Hah? Antum mohon kepada Allah, ya Allah, mohon berikan kesempatan ya Allah orang tua saya supaya berhaji ya Allah, mohon dikabulkan oleh Allah. Antum pilih 7 hari atau 7 bulan ingin dikabulkan doanya? Mustahil. Orang normal pasti ingin 7 hari. Mustahil 7 bulan. Ngarang gitu kalau 7 bulan. Ngarang. Orang normal 7 hari. Tapi kalau antum baca pakai iman, lihat baik-baik. Amal soleh itu dilihat pada prosesnya. Antum menginginkan 7 hari, tapi Allah menginginkan 7 bulan untuk memberikan limpahan pahala kepada antum. Kamu kenapa pengen 7 hari? Bukankah kamu usaha ini ada pahala, doa pahala, ikhtiar pahala, setiap rupiah ditabung pahala. Saya berikan 7 bulan untuk kamu. Berikan. Si fulan saya kasih 7 hari karena cukup pahalanya. Dia mengerjakan ini, mengerjakan itu, saya berikan kebahagiaan untuknya. Kamu butuh pahala yang lebih. Karena kamu butuh pelajaran untuk mendapatkan itu sehingga dibawa sampai dengan ke masa rumah tangga kamu. Bawa ini, dapatkan pahalanya, dapatkan kedekatannya. Bukankah semakin anda ibadah semakin dekat dengan Allah? Lihat rahasianya. Begitu anda dekat dengan Allah, pahala diberikan besar, maka ketika berumah tangga kedekatan anda ini tinggal diteruskan. Orang yang sudah dekat dengan Allah, maka sampai kapanpun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang tidak berbuat maksiat. Maka yang pertama, antum jangan terjebak dengan usia, karena tidak ada yang bisa membatasi usia kecuali ajal. Apa antum kira 70 tahun kemudian lebih dekat kepada pas meninggal? Ustaz, orang tua saya 70 tahun sudah bau tanah. Antum mau kuburan? Ya, ajal itu nggak akan pilih-pilih, mau tua mau muda. Ya antum 29 bilangnya, mungkin antum meninggal duluan. Ya, jadi jangan terjebak pada usia, terserah Allah. Quran surah 7 ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya, dia nggak akan bisa dipilih, mau maju atau mau lambat, bukan pilihan. Karena itu pertama, solusinya tetap teruskan ikhtiar. Karena antum terikat dengan nazar, maka wujudkan dulu kemudian ya nazar tersebut, baru kemudian menikah. Dan dengan itu insya Allah ridha Allah akan diberikan kepada antum, termasuk rumah tangga antum. Dan nazar antum ini ketika saya baca, itu bukan memastikan orang tua berhaji, tapi bernazar untuk memberangkatkan orang tua haji. Itu poinnya. Lihat baik-baik. Karena tugasnya memberangkatkan, maka turunkan kata memberangkatkan itu. Bukankah memberangkatkan itu ikhtiar kita sebagai sekarang yang kita akan berangkat dengan sistem yang ada? Bukankah kita wajib mengumpulkan uang pokoknya untuk pendaftaran? Sekarang berapa? 25 juta, antum nabung sampai dapat 25 juta. Berikan setoran. Tambahannya kira-kira berapa nanti? Pisahkan oleh antum. Begitu nama porsinya sudah ada, nomornya sudah ada, segalanya sudah ada, tugas antum berhenti sampai di situ. Bukankah selesai? Tanggal sekian akan berangkat dan sebagainya. Begitu sudah ketahuan ikhtiarnya dan sebagainya, ikhtiar antum sudah ada, hari pemberangkatan sudah diketahui, tanggal diketahui, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah antum ikhtiarkan. Selesai. Antum tidak dituntut untuk memastikan orang tuanya haji. Nazar antum ingin berangkatkan haji. Maka kalimat ingin memberangkatkan haji, di situ celah hukumnya, ambil. Antum nabung, kumpulkan, berikan nomor porsi, serahkan pada orang tua, sudah ketahuan kapan tanggal berangkat, tahunnya tahun berapa. Maka sampaikan pada orang tua, saya bernazar untuk mendapatkan ini, dan saya sudah dapatkan ini. Apakah bapak ibu memberikan restunya ketika saya akan menikah? Lalu antum bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya sudah menabung dengan keringat saya, ya Allah.
Saya sudah berikhtiar ya Allah, dan sudah keluar tanggal pemberangkatan orang tua saya. Jika dengan nazar ini belum juga engkau dekatkan jodoh saya, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon? Jelas ya? Baik, jadi teman-teman, yang pertama jangan berhenti untuk meneruskan nazar ini, dan insya Allah Allah berikan yang terbaik.